Kemudian Prof. Imam kita tunggu. Ibu Siti Rohimah sudah. Moderator Bunda Pak Eri Eri Nur Nur Rahim, Bu. Bunda Eri Nur Rahim coba masuk belum, Bunda? Sampun, saya sudah gabung, Bunda Lia. Masya Eri Allah, Kediri nggih. Bun. Nggih. Assalamualaikum Ibu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eri Kediri begitu loh Mbak, sudah tuh. Nggih, sampun. Pak Mujibu. Sampun. Bapak Mujibu dakwah, sampun. Sampun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lengkap berarti Mbak Silvi? Lengkap. Nggih, sampun lengkap. Boleh dimulai, Mbak? Bu Lia, monggo, sampun lengkap semuanya petugas. Sudah lengkap, nggih. Nggih. 40 partisipan bisa dimulai, Bunda. Boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi yang cerah ini atas berkat rahmat limpahan karunia dari Allah, kita di Airo Society dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa di hari ke-25 ini tetap berkah barokah buat kita semuanya. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita masih bertemu di pertemuan Mapara ketiga yang hari ke-25. Ini kita ngambil tema Ramadan dan semangat berkarya. Tapi sebelumnya yang terhormat founder Airo Society kita, pada Bapak Profesor Imam Rebandi, sehat selalu Prof. Ini Prof sudah masuk belum ya? Belum hadir. Prof izin. Lanjut saja ya Bun ya. Mungkin nanti dalam perjalanan ini Prof bisa masuk ke Zoom kita. Semoga Prof Imam dikasih sehat jasmani rohani untuk selalu mendampingi dan membimbing kita semuanya. Kemudian yang kami hormati Ustadz kita yang luar biasa, Bapak Mujibud Dakwah MPD. Beliau nanti narasumber kita dari Prinsipal SMP Muhammadiyah 2 Kartasura. Namun sebelumnya ini dulu Prinsipal SMP Muhammadiyah Al Kausar Kartasura. Begitu ya Ustadz. Kemudian yang kami hormati Bunda Siti Rohimah yang kali ini dari Airo Palembang. Ini lama nggak ketemu, alhamdulillah sini dapat bergabung lagi Bunda Siti Rohimah. Selamat pagi, selamat bergabung kembali. Ini nanti sebagai penyelaras untuk acara kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati ini Bunda Eri Nur Rahim. Sahabat Bunda Eri Nur Rahim. Dan di Eri Nur Rahim SPD MKes. Ya, betul. Bertugas sebagai moderator. Ini kepala sekolah dari MI Muhammadiyah Pare Kediri. Dan yang kami hormati juga Ananda Faiza Ula Azmina. Ananda ini salah satu siswi dari SMA Muhammadiyah Kedaung Kota Cirebon. Saat ini duduk di kelas 12 IPA. Alhamdulillah luar biasa Pak Ananda Faiza ini menjuarai MHQ Musabaqah Hifzil Quran juara pertama se-Cirebon. Kemudian tak lupa untuk
panitia kami ucapkan terima kasih untuk panitia Mapara semuanya untuk gerak cepatnya sat sat des des istilah begitu kita jawil-jawil aja langsung siap. Bunda Silvi, selamat pagi Bunda Silvi. Kami ucapkan terima kasih Sumpi Selamat kita pagi. yang cantik luar biasa. Bunda Isuki yang nggak henti-hentinya selalu mengingatkan saya. eh, Ayo kita masuk sini ikut. Makasih Bunda Isuki. Kemudian Bunda April, Bunda Aprilia. Bunda April sehat selalu Bunda. Bunda Aprilia ini eh, yang gerak cepat. Ini saya sebagai host hari ini istilahnya dari kemarin untuk mencari pemateri narasumber itu agak kesulitan ternyata berkat kerja tim kita yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Ustadz Munali. Terima kasih Ustadz, Bunda Retno, Bunda Indah, Bunda Eli, Jauharoh, Bunda Trimulyani juga yang nggak dapat kami sebutkan satu persatu, nggih Bunda untuk pagi hari ini. Terima kasih Bunda. Ini untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Kami sebelumnya ada pantun dari Klaten ini Bunda semuanya. Masak ikan untuk arisan. Cakep, Cakep. Sediakan, sediakan wadah berjumlah 8. cakep. Kita jadikan karya untuk kesuksesan Cakep. sebagai bekal melangkah Mapara ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inggih. Mari Ibu ini untuk langsung saja untuk susunan acaranya. Yang pertama ini pembukaan, yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, lanjut yang ketiga motivasi, empat penyelaras oleh Jair, kemudian acara yang kelima nanti langsung inti dipandu oleh moderator, dan yang ketujuh penutup. Marilah Bapak Ibu untuk kita mulai, kita baca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi nanti ke depannya kita lancar semuanya ya. Lanjut untuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran untuk itu kepada Ananda Faiza Kulla Azmina akan menyampaikan Quran surat Al-Insyirah. Monggo untuk Ananda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق Allahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami telah menurunkan bebanmu dari dirimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ananda Pak Ija Kula Asmina. Ikut bangga memiliki generasi-generasi muda yang luar biasa. Tetaplah menjadi penerus untuk berguna ke depan untuk agama, juga negara kita. Terima kasih, selamat, semangat untuk Ananda Pak Ija. Ya Bu, terima kasih. Ya, sukses selalu ya, Bu Ananda. Ya, Amin, kasih amin. Bu. Ya, mari kita untuk lanjut acara selanjutnya, acara motivasi. Motivasi untuk Prof. Imam belum hari ini izin ya. Ayah Memang tidak hadir hari ini, Bu, ditinggal aja dulu, Bu. Oh iya, nggih. Kita lanjut aja deh Bunda nggih. Oke. Kita lanjut acara berikutnya, penyelaras ini dari syair kita yang luar biasa, Aero Society dari Palembang. Selamat pagi, ini untuk Bunda Siti Rohimah. Dipersilakan Bunda. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Zumiyah dan Zumiyah pada hari ini. Terima kasih Ibu Siti Jamaliah yang telah memandu acara ini sejak awal tadi. Bapak Ibu, hari ini perkenalkan, mungkin walaupun saya sudah lama di Aero Society, tapi sudah beberapa waktu ini menghilang, tidak dapat aktif. Alhamdulillah pada hari ini dapat hadir. Bapak Ibu, kita pada hari ini ada Mapara 3 di hari yang ke-25. Hari Kamis 4 April 2024 dengan tema kita adalah Ramadan dan Semangat untuk Berkarya. Luar biasa tema ini menjelang di akhir Ramadan pada saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang Bu Retno Kunchorowati dan sejak tadi sudah sangat aktif ya. Kemudian Ibu Aprilia dari Tanah Laut, Ibu Izuki dari Probolinggo, Ibu Eliwi dari Boyolali, kemudian Ibu Indah dan Ibu Rahma Mustikawati dan lainnya. Pada hari ini saya bertugas sebagai penyelaras. Insya Allah ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang jelas pertama adalah Ramadan dan semangat berkarya. Bulan Ramadan ini sangat identik dengan kita menahan diri dari terutama makan dan minum, itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan dari segala yang membatalkan puasa. Pada idealnya kalau sedang berpuasa tentu secara jasmani, secara lahiriah kita akan letih atau lesu ya mungkin, tetapi ini tidak menjadikan semangat kita untuk tetap berkarya menjadi luntur ataupun pudar. Tadi sudah dibacakan ayat kita pada hari ini, luar biasa. Terima kasih kepada Ananda Faiza Kula Azmina ya, siswa dari SMA Muhammadiyah Kedaung Cirebon telah membacakan surat Al-Insyirah.
terus terang jujur saya tadi agak sedikit sangat terharu dengan mendengar ayat ini karena ayat ini menceritakan tentang kelapangan. Kita sering sekali mendapat permasalahan dan merasa sempit dada kita. Memang sangat dianjurkan baik kalau kita membacakan surat ini. Ketika kita sedang saya terutama ketika mendapat permasalahan ataupun selain ya membaca Al-Quran, kita dianjurkan supaya untuk menenangkan hati. Saya pernah membaca buku La Tahzan ya, jangan bersedih, itu dapat memotivasi kita. Saya bacakan di dalam bukunya ini dituliskan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang. Setelah haus ada kepuasan. Setelah begadang ada tidur pulas. Dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kegelapan akan terang benderang. Sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahwa sang fajar pasti akan datang mengusir dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kabarkan juga kepada orang yang dilanda kesusahan bahwa pertolongan akan datang secepat kelebat cahaya dan kedipan mata. Kabarkan juga kepada orang yang ditindas bahwa kelembutan dan dekapan hangat akan segera tiba. Saat Anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahwa di balik kejauhan terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Ketika Anda melihat seutas tali meregang kencang, ketahui akan segera putus. Bapak Ibu, ini saya baca dari buku La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni. Ini membuat kita untuk selalu memotivasi diri bahwa sebenarnya fa inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita selalu sulit, padahal kesulitan itu pastilah Allah datangkan kemudahan. Saya pernah membaca ada sebagai ibarat itu ada 2 gelas kosong. 2 gelas kosong, yang pertama itu kosong memang tidak pernah diisi dengan apa-apa. Tetapi yang satunya kosong, tapi kosongnya itu karena telah berisi, mungkin habis, diminum, atau diberikan kepada orang, atau tumpah, atau mengalir, kemudian kosong lagi, diisi lagi, kosong lagi, diisi lagi. Pada dasarnya 2 gelas ini memang pada saat kosong nampak sama, tapi pada dasarnya mereka itu adalah berbeda. Yang pertama kosong memang betul-betul kosong, tidak ada isi, belum pernah diisi, tetapi yang kedua ini kosong karena sudah diisi. Lanjutan ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sini sangat erat hubungannya bahwa Ramadan itu harus diisi dengan karya. Jadi saya yakin dan percaya, terima kasih sekali kepada Prof. Imam Robandi yang memberi kesempatan kepada kita, Santri Iro Society, untuk dapat terus berkarya. Baik itu menulis artikel, baik di media online maupun di media cetak, kemudian ada di YouTube, menjadi YouTuber, menjadi streamer, yang terakhir itu ada website, dan di sini saya melihat ada Mapara ini tahun ketiga, ada Mapara 1, Mapara 2, dan Mapara 3. Di Mapara ini, di 3 Mapara ini ada hal yang sangat berbeda, ya, semakin hari semakin diperbaiki. Kalau tahun lalu kita mencari penceramah, mendengarkan penceramah, tapi dari orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidangnya. Tapi pada saat ini Prof. Imam memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeksplor diri. Banyak orang yang berbakat, tetapi karena tidak diberi kesempatan, tidak ada wadah yang dapat membuat mereka berkembang, itu
maka bakatnya itu tidak tersalurkan. Di sini saya melihat bahwa Prof. Imam memberi kesempatan kepada kita semua, terutama kepada kepala amal usaha untuk lebih meningkatkan diri lagi. Luar biasa, terima kasih Prof. Imam yang selalu mengajak kepada kita semua untuk berkarya dan terus berkarya. Jadi dalam hal ini sangat berterima kasih kepada beliau. Jadi Bapak Ibu, mari di bulan Ramadan ini, walaupun kita sedang berpuasa, tetapi harus senantiasa menghasilkan karya. Seperti contoh ini Ibu host kita, Ibu Amung Tamu, Ibu Lia Jamalia itu banyak sekali karyanya. Ternyata memang kita ditakdirkan ya Ibu, nama kita sama, ada awalannya Siti. Siti Jamalia, saya Siti Rohimah ya. Ibu Siti Jamalia itu dari Klaten, saya dari Palembang. Banyak Ibu Siti Jamalia juga aktif di persyarikatan kita di Aisyah. Beliau pernah menjadi sekretaris lembaga LPPA, kemudian ke Majelis Pembinaan Kader dan PCA di Klaten Tengah, pengurus Ikatan Bustanul Atfal, dan banyak sekali karya-karya beliau yang sudah terbit, diantaranya penulis buku antologi cerita anak, juara 1 dan berprestasi menjadi kepala sekolah berprestasi di PAUD ya, sekabupaten. Kemudian berwira swasta dan bekerja di bidang rias pengantin dan dekorasi. Wajar sekali Bu Lia ini nampak cantik karena rupanya beliau suka merias-rias ya, merias diri. Jadi bolehlah kalau ada santri Iro itu, kalau ini apalagi yang di sana, boleh pesan-pesan itu kalau mau ada mantenan atau apa ya Bu Lia ya. Bisa sharing-sharing. Jadi ini salah satu contoh santri Airo yang tetap bersemangat ya, berjuang dan berkarya. Jadi alhamdulillah kita berada di sini. Nanti mungkin dapat dijelaskan lagi lebih luas oleh Ustadz kita pada hari ini, yaitu Bapak Ustadz Mujibud Dakwah MPD, Kepala Sekolah SD SMP Muhammadiyah 2 Kertasurya Sukoharjo. Salam kenal Pak Ustadz, Pak Mujibud Dakwah. Rupanya saya merasa tidak asing dengan Ustadz ini ya, tetapi kok seperti saya lupa. Ternyata saya minta kemarin nomornya dengan Ibu April, kemudian minta ke Bu Indah. Ternyata nomor beliau sudah ada di kontak saya di ini. Ternyata bukan suatu yang kebetulan. Kita pernah kontak waktu saat saya menjadi CP, Pak Ustadz pernah WA untuk menjadi partisipan. Dan tanggalnya cantik sekali saya lihat. Di tanggal 17 bulan Februari, bulan 2, tahun 2002, pukul 20:02. Cantik sekali semua dua ya. Jadi tidak ada yang kebetulan ternyata di dalam ini. Kata Prof. Imam, tidak ada yang ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi penulis, nggak mungkin. Ujuk-ujuk jadi streamer, jadi YouTuber, nggak mungkin. Jadi penulis. Mesti ada proses yang dijalani. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dijelaskan oleh Pak Ustadz lebih luas lagi bagaimana Ramadan, bagaimana mengisi bulan Ramadan yang hampir meninggalkan kita. Nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Eri Nurrohim, SPD MKes. Salam kenal Ibu, ini beliau adalah kepala sekolah. Salam kenal Ibu. Baik Ibu Eri, kepala sekolah MI Muhammadiyah Pare Kediri ya, luar biasa. Saya lihat SPD kok MKes gitu loh. SPD-nya sarjana pendidikan ya Bu. Betul. Kesehatan jadi lengkap. Ya, jadi saling melengkapi. Ini apa Ibu guru ya, guru yang selalu mengajak ke sehat atau bagaimana ya. Jadi mudah-mudahan lebih kita saling mengenal setelah ini. Mudah-mudahan Ibu nanti dapat bertugas menjalankan tugasnya dengan baik, lancar ya. Sebelum itu kalau Ibu Lia tadi berpantun, saya nggak mau kalah. Saya dari Palembang juga ada pantun. Mohon izin ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli ragi. Cakep. Masak tempe untuk sarapan pagi. Sedih hati, Ramadan akan segera pergi. Semoga tahun depan dapat berjumpa lagi. Amin. Amin. Suguh kopi dalam cangkir. Pergi pagi untuk bekerja. Ramadan akan segera berakhir. Mari kita
senantiasa semangat untuk terus berkarya. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pagi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mendengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Mujibud Dakwah pada nantinya. Terima kasih sekali lagi bantuannya kepada semua Bapak Ibu. Ustadz Munali, mohon maaf belum disapa ya. Duh, saya berdosa besar ini nanti. Ustadz Munali dari Malang, Ibu Sylvia Rahman juga yang selalu cantik dan luar biasa menjadi Zoom keeper kita pada setiap hari. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Siti Rohimah dari Palembang yang senyumnya walaupun sempat ngumpet beberapa saat ya Bun, tapi senyumnya tetap seperti dulu waktu kita ketemu sekali di acara muktamar ya Bunda. Semangat selalu injih Bunda. Tapi kita walaupun jauh tetap dekat di laptop ini Bun. Iya, sama-sama Siti tadi kan. Siap. Terima kasih Bunda, Masya Allah ini tadi sedikit dibacakan karya saya, tapi ini tadi kan sebenarnya nggak usah. Tapi nggak apa-apa sih, buat memotivasi kita saja, ya, karena Untuk kita motivasi, Bu. bersamaan dengan tema hari ini, tema semangat dan berkarya. Mudah-mudahan dengan setelah ini nanti yang mau dibawakan oleh Bapak Mujibud Dakwah, kita terus tetap berkarya. Makaten Bunda, juga ini tadi ada sekilas iklan lewat tentang rias pengantin dan dekorasi. Monggo silahkan jawil-jawil kulo. Bu April kalau sampai di play hari juga nggak apa-apa Bunda, mencolot ke sana. Bunda Retno, ini sebelumnya juga sebelum saya lanjut, kita sapa lagi. Terima kasih untuk Bapak Haji Afandi yang baru saja masuk. Selamat datang Pak, sehat selalu. Bunda Akila, Bunda Sayyidah, Bunda Nidaul Hidayah nih senyumnya masih tetap ceria. Bapak Roy Kasmarin, terima kasih Bapak semuanya. Bunda Nik Retno Rahayu dari Klaten ini. Selamat bergabung, mudah-mudahan lanjut terus bergabungnya ini yang dari Klaten juga. Terima kasih Bunda, ini lanjut saja mungkin juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk mengefektifkan ini waktu. Lanjut saja Bunda, ini sebelumnya ini tadi ada yang kurang Bunda. Seperti Bunda Siti Rohimah tadi suaranya merdu sekali, masih tetap sama dengan suara tilawah Ananda ini tadi. Ternyata Ananda ini aktivis di TSPM Bunda. Cuma Masya Allah luar biasa. Di TSPM Putra, walaupun Ananda ini putri tapi giat, dan mungkin ini dari Bunda Retno, ini informasi juga sering menjuarai ya Bunda ya. Terima kasih untuk kerjasamanya Bunda Retno. Lanjut ini untuk acara berikutnya, menuju ke acara inti. Acara inti pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mujibud Dakwah MPD. Namun untuk waktu sepenuhnya kami serahkan pada Ibu moderator kita yang cantik. Ini juga terima kasih baru masuk di Airo Society ini. Awalnya juga sempat gimana gitu, tapi insya Allah Bunda untuk mulai saat ini dan seterusnya insya Allah ikut di Airo Society Bunda. Insya Allah. Oke. Monggo untuk Bunda Eri, sepenuhnya kami silakan. Terima kasih Bunda Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat guru kita Prof. Imam Robandi, barangkali sudah bisa bergabung ya. Kemudian yang kami hormati para senior di Airo Society, salam kenal, saya pendatang baru. Seperti tadi disampaikan oleh Bunda Lia, waktu pertama saya diwapri oleh beliau, saya bingung. Terus terang, ngapunten Bunda Lia, ini siapa, ini kelompok apa? Karena memang sebelumnya saya belum pernah bergabung dengan Airo Society dan juga belum pernah ikut kegiatan Mapara. Tapi alhamdulillah kemudian sering komunikasi dengan Bunda Lia dan beberapa kali juga alhamdulillah sempat mengikuti Mapara 3 ini. Dan luar biasa kegiatan ini sangat menarik sekali. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Siti Rohimah, Airo Society dari Palembang. Mohon maaf sekali WA-nya lambat saya respon. Kebetulan kemarin memang luar biasa, diberi nikmat kegiatan dari pagi sampai malam. Jadi saya sampai rumah tadi malam jam 11:30. Karena padatnya kegiatan sehingga ngapunten tidak sempat membalas dengan cepat WA dari Bunda Siti Rohimah. Kemudian juga dari panitia Mbak Indah, Sekretaris Mapara, kemudian Mbak Silvi selaku Zoomkeeper kita, dan juga para Zoomiyah yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita tetap semangat, sesuai dengan temanya Ramadan dan semangat berkarya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghantarkan ke materi, saya mohon izin untuk membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita pada hari ini. Beliau Bapak atau Ustadz Mujibud Dakwah, SPD, MPD, CH, CHT. Salam kenal Ustadz. Ngapunten ini saya juga belum pernah kenal. Insya Allah dengan kegiatan ini nanti bisa kenal dan bisa berkomunikasi. Beliau lahir di Ngawi tanggal 22 Agustus 1986. Kemudian alamat beliau di Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nomor telepon barangkali berkenan untuk menghubungi beliau 08564749021. Pendidikan beliau dari MI Muhammadiyah Kayu Trejo Ngawi, kemudian lanjut ke MTS Darul Hikmah Ngompak Ngawi, lanjut kemudian ke MAN 1 Surakarta, setelah itu ke Ma'had Abu Bakar As-Siddiq UMS, S1 dari Pendidikan Matematika, S2 dari Manajemen Pendidikan. Adapun pengalaman organisasi, beliau luar biasa, ini pengalaman organisasinya banyak sekali. Sebagai Ketua Divisi Kewirausahaan Karang Taruna Persada tahun 2004 sampai 2005, kemudian Sigiat atau penanggung jawab lapangan Dewan Penegak Cakrayuda tahun 2023-2024. Kemudian sebagai koordinator mentoring jurusan FKIP UMS. Lalu juga sebagai koordinator kampus IKA Himatika wilayah 4 Jawa Tengah dan DIY. Beliau juga pernah berpengalaman sebagai staf diplomasi HMP Matematika UMS. Dan masih banyak yang lainnya ini pengalaman organisasi beliau. Dan pengalaman kerja non-formal, beliau adalah trainer dan motivator di Empire, mohon maaf kalau salah menyebut, Empire Education and Training Center. Luar biasa, alhamdulillah bisa bertemu dengan trainer dan motivator pagi ini. Adapun pengalaman kerja formal, beliau adalah guru SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Kemudian
setelah itu beliau menjadi Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK. Selanjutnya menjadi tim pengembang SMA Muhammadiyah Al-Kautsar PK, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMP Informatika Muhduta Muhammadiyah 2 Kartasura. Ngaten nggih? Itulah daftar riwayat hidup atau CV dari mubalik kita pada pagi hari ini. Baik, mempertimbangkan waktu yang sudah merambat ke pukul 5.44 ini, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Mujibud Dakwah sepenuhnya. Monggo Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, jamaah Zumiyah Mapara 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, sehingga pada pagi yang biasanya orang itu terbawa perut kenyang, malamnya banyak bergadang karena qiraatul Quran, ba'da subuh itu banyak ngantuknya. Tapi alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bermajelis ilmu, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Sholawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada uswah kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang kita berharap dengan sangat bahwa nanti di yaumul mahsyar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah mengenali kita sebagai umat beliau dan kemudian berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin menyapa yang terhormat Al-Ustadz Profesor Imam Robandi, kemudian seluruh panitia penyelenggara yang memperjuangkan terselenggaranya kegiatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dan keberkahan yang berlimpah untuk semuanya saja. Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya itu bukan ustadz. Jadi ini apa ya? Ini kabotan jeneng, kalau istilahnya orang Jawa itu keberatan nama. Namanya Mujibud Dakwah, belakangnya ada kata dakwahnya begitu. Jadi seolah-olah itu tukang dai gitu ya. Artinya mubalik, seringnya ceramah, tapi bukan. Saya guru matematika, jurusan pendidikan saya adalah matematika. Nah, kebetulan saja di belakangnya ada kata dakwahnya ini, ya terus apa ya? Jadi kebebanan lama seperti itu. Jadi saya lebih senang memanggil nama pribadi saya Pak Mujib begitu aja. Walaupun masih muda, kelahiran 86 begitu. 86. Jadi di awal mukadimah tadi kami menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Yang maknanya
dan tidaklah berkumpul suatu kaum wa majtama qaum fi baiti min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, Zoom meeting ini saya berkeyakinan ini bagian dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin para ahli hadis, orang-orang yang paham agama, maksudnya fi baiti min buyutillah itu kecenderungannya adalah tempat sujud, tempat orang beribadah. Tapi karena kelengkapan hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah, ada tilawah Al-Qur'an di dalamnya. Wa yatadarusuna bainahum, kemudian saling mengajarkan, saling nasihat menasehati antara mereka. Nah, berarti menurut kriteria ini, Zoom ini adalah bagian dari rumah online-nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi Kak Faiza ya dari mana tadi? Cirebon sih. Luar biasa sekali tadi. Jarang-jarang anak seusia Kak Faiza ini mampu melantunkan Al-Qur'an dengan lagom Hijaz. Jadi lagomnya Hijaz Bapak Ibu. Sehingga kalau itu tadi yang dibaca lebih panjang begitu, itu bisa menarik atau menyayat hati. Karena nuansanya sedih gitu. Luar biasa. Ada telaah, ada tilawah Al-Qur'an, kemudian ada nasihat menasihati. Wa majtama qaum fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan diturunkan pada diri kita, orang-orang jamaah Zumiyah ini yang hadir di Baitullah, ya, baik rumahnya Allah online ini, ketenangan dalam jiwanya. Ya, Kalau kami sebentar Bapak Ibu wonten iklan. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan dalam hati kita ketenangan. Wa ghasyat humur rahmah, dan kemudian akan diturunkan, dicurah limpahkan kasih sayang di antaranya. Maka wajar kalau dari awal tadi, dari pertama kali dibuka, banyak sekali saling sapa. Ini wujud dari rahmah yang dimunculkan dalam jamaah ini, dalam jamaah Zumiyah ini. Kalau tidak ada rasa kasih sayang yang tercurah dalam majelis ini, tidak mungkin bisa saling nyapa. Tidak mungkin bisa saling nyapa. Saling menyapa, memberi apresiasi, ini tanda bahwa kita dilimpahi rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatsumul malaikah. Kemudian akan dibentangkan sayap malaikat kepada kita sebagai bentuk perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling nikmat di akhir yang disampaikan oleh Rasulullah, wa dzakarallahu fi man indah. Allah kemudian akan menyebut nama kita, memamerkan nama kita, membanggakan nama kita di hadapan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang istimewa Bapak Ibu. Karena kalau seseorang itu dipanggil namanya di hadapan umum, tentu saja konteksnya positifnya dipanggilnya, disebut namanya dalam konteks positif, pasti rasanya senang, gembira sekali. Wong kita saja nama kita disebut oleh Pak RT ketika sambutan dalam wujud yang positif, itu sudah bahagia. Saya pribadi, ketika Prof Imam menyebut nama saya begitu ya. Mungkin ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Prof Imam menyebut nama dari kita, kemudian mengapresiasi, maka ada perasaan yang bahagia. Nah, apalagi karena keistiqomahan kita semuanya dalam berkarya melalui Mapara ini, kemudian akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dan membangga-banggakan nama kita adalah yang menciptakan Prof Imam Robandi, maka bagaimana rasanya? Pasti jauh akan luar biasa gitu. Dan itu nikmat yang luar biasa karena kita disebut makhluknya saja, bahagianya bukan main. Apalagi ini yang menyebut adalah pencipta gitu. Nah, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan. Jujur, saya itu termasuk santrinya Prof Imam Robandi yang lama nih. Karena kenal beliau, pertama kali bertemu dengan beliau itu 2013. 2014 itu konsultasi kepada beliau pembangunan untuk SDIT Muhammadiyah Al-Kausar dan SMP Muhammadiyah
Al-Kausar program khusus saat itu. Terus ketemu fisik ya, offline terakhir itu tahun 2022 ketika di Hotel Sunan Solo. Saat itu beliau bersama Dewan Profesor kunjungan di Solo saat itu. Itu bertemu terakhir dengan beliau. Cuman masalahnya yang namanya mujibud dakwah ini jarang aktif, gitu. Jarang kelihatan. Sehingga mungkin di apa namanya di pendengaran Bapak Ibu semuanya ini anggota baru begitu. Sebenarnya sudah lama sekali jadi santrinya Prof. Imam Robandi. Nah ini kalau kemarin tidak disenggol sama Ustazah Eli dari Boyolali, beliau wali murid dulu ketika saya masih di Al-Kausar, mungkin saya akan kehilangan momen-momen banyak di Mapara 3 ini gitu ya. Alhamdulillah dan saya berterima kasih sekali diingatkan kembali barangkali demikian. Santrinya Prof. Imam Robandi itu ratusan ribu bahkan lebih di seluruh Indonesia ya. Mungkin memang apa namanya? Ketika kita melihat yang diberikan peluang atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati majelis ini belum sebanyak dulu gitu ya, sebanyak dulu bisa jadi kita memang ada tugas tambahan seperti action yang dilakukan oleh Bu Eli itu menggerakkan kembali santri-santri Prof. Imam yang sempat tertidur dengan alasan apapun itu agar kembali berkarya kembali eh, lebih produktif melalui kegiatan berjamaah ini. Mohon izin share. Ini saya mukadimahnya kepanjangan ternyata ya. Sudah hampir jam 6. Bapak Ibu mohon izin share. Ini saya share hanya 3 slide saja. Sampun nampak Bapak Ibu? Sampun Ustadz, sampun terlihat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ramadan adalah energi. Saya menyebutnya energi untuk mengarah pada semangat berkaryanya. Ramadan adalah energi yang mentenagai umat Islam dalam berkarya. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa-peristiwa besar sebelumnya, banyak peristiwa besar itu yang terjadi momentumnya diambil justru pada bulan Ramadan. Salah satunya Perang Badar. Kita semuanya mafhum bahwa Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Antara kafir Quraisy dengan umat Islam. Yang jumlah perbandingannya 313 dibanding 1000. 1:3. Kalau berdasarkan identifikasi ilmiah gitu, identifikasi ilmiah seharusnya ini umat Islam ketika perang besar pertama ketika saat itu jumlahnya lebih sedikit 1:3 dan kondisinya berpuasa secara fisik normal umumnya orang itu akan lebih lemah begitu ya. Secara fisik orang yang berpuasa itu lebih lemah apalagi di Jazirah Arab yang kondisinya suhunya panas. Tapi itu tidak menjadikan alasan Rasulullah dan para sahabat kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah mau diganti bulan saja. Perang kok masuk bulan Ramadan pas panas-panasnya begitu, pas lapar-lapar dan hausnya di bulan Ramadan, ganti bulan yang lainnya begitu. Tapi tidak, justru karena kuatnya keimanan dan paham bahwa berkahnya bulan Ramadan itu justru akan mentenagai umat Islam dalam berjihad, maka semangatnya justru bertumbuh. Perang Badar sehingga dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Fathul Makkah. Fathul Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Parade militer besar penaklukan Makkah, bahkan perjalanan dari Madinah menuju Mekah luar biasa. Ya. Kalau perjalanan darat saat itu dilakukan pada bulan Ramadan untuk penaklukan Mekah. Ambil momentum bulan Ramadan gitu kan. Kalau perang Ain Jalut ini antara
Mongolia, ya, Hulagukan dengan Turki. Ya. Saat itu invasi militer dari Mongolia, pasukan Mongol itu mau menuju Mesir, dan alhamdulillah keberkahan bulan Ramadan dan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin saat itu diberikan kemenangan, dan itu sejarah pertama kali tentara militer Hulagukan itu dikalahkan dan tidak mampu membalas. Padahal kalau kita melihat sejarah bagaimana invasi mengerikan yang dilakukan oleh tentara militer dari Mongol ini. Kemudian proklamasi negara kita Republik Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan bahkan kalau kita pernah mendengar perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit, yang sebenarnya terjadinya di bulan Syawal. Pengepungan tiga aliansi besar, orang kafir, orang Yahudi, sama orang munafik di Madinah yang terjadi di bulan Syawal. Tapi umat muslim mempersiapkan pembuatan paritnya itu di bulan Ramadan. 2 pekan lebih sedikit. Jadi membuat parit di bulan Ramadan, kondisi siam, kondisi berpuasa, yang panjang paritnya itu adalah 5.000 meter lebih. 5 kilometer. Dengan kedalaman 3,6 sekian meter. Lebarnya 4,6 sekian meter. Dan itu dilakukan di bulan puasa. Dengan semangat yang luar biasa dan ambil momentum bulan Ramadan sebagai energi yang mentenagai umat Islam dalam berkarya. Dan alhamdulillah 2 pekan lebih paritnya jadi. Kita tahu betul bahwa bagaimana tandusnya tanah di Madinah. Beda kalau tanah di Jawa atau di Kalimantan begitu, yang kandungan airnya tinggi, kalau digali relatif mudah. Tapi ini di Jazirah Arab. Luar biasa. Artinya, kenapa saya menampilkan ini? Agar kita sebagai orang umat Islam yang lahir belakangan, yang hidup di zaman ini, kemudian memandang Ramadan itu sebagai momentum, sebagai energi yang akan mentenagai apapun karya kita. Sehingga kalau ada orang-orang Islam yang istiqomah mengambil apa nggih, bukan dalil sebenarnya, kalimat bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, kalau melihat peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dan kemenangan-kemenangan yang diraih ketika bulan Ramadan itu, sepatutnya harus bertobat gitu. Sepatutnya harus bertobat karena kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah yang tercinta. Artinya mengambil momentum bulan Ramadan untuk memperbanyak karya, apapun itu bentuk karyanya. Jadi kalau memperbanyak tidur dengan alasan Pak Mujib ini kita tidur karena tarkul ma'asi gitu kan, karena menghindari kemaksiatan. Kalau saya itu tidak tidur di jalan, mata saya tidak terjaga gitu. Kalau saya tidak tidur malah nanti kebablasan ngomongin tetangga, mendingan saya tidur gitu. Perbandingannya ampun seperti itu. Jadi ya, perbandingannya memperbanyak tidur memang kelihatannya benar Bapak Ibu sekalian. Banyak tidur ini daripada bermaksiat gitu ya. Banyak tidurnya menganggap itu sebagai ibadah karena meninggalkan maksiat. Tapi perbandingannya kalau kita itu ngugemi istilahnya orang Jawa atau melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, orang-orang hebat sebelum kita itu mengambil momentum di bulan Ramadan untuk berkarya, kita wajib untuk malu begitu ya. Sehingga tidurnya orang ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, sebenarnya bukan dalil. Ungkapan itu mungkin benar kalau untuk orang-orang yang memang tidak mampu menjaga matanya untuk bermaksiat ya, meninggalkan kemaksiatan, lebih baik tidur. Tapi kalau umumnya orang, kemudahan akses ibadah di bulan Ramadan itu mempermudah kita untuk produktif, berkarya, beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkarya adalah jalan takwa. Jadi kalau kita berbicara berkarya,
saya pribadi enggan untuk membatasi karya itu sebagai urusan duniawi. Karya itu sebagai produktivitas kita membuat sesuatu yang sifatnya dunia saja. Tapi ketika berkarya itu kita landaskan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sebagai guru profesinya, entah itu sebagai dokter, entah itu sebagai perawat, entah itu sebagai karyawan, apapun itu berkarya, bagian dari karya, kemudian itu dilandaskan untuk mengharapkan ridha Allah, maka itu adalah bagian dari jalan takwa. Karena Bapak Ibu, takwa itu adalah visi besar dari umat yang beriman. Takwa adalah visi besar yang harus kita penuhi kuotanya. Sehingga kita nanti pada akhir hidup kita, upaya-upaya kita dalam memenuhi kuota takwa itu membuat kita dipredikati dengan derajat ketakwaan tertinggi yang kita mampu. Puasa menjadi jalan akseleratifnya. Artinya tidak hanya puasa yang kemudian menjadi jalan satu-satunya orang itu mendapatkan predikat ketakwaan gitu. Tapi puasa itu adalah bagian dari jalan takwa untuk memenuhi kuota tadi. Ada dari jalan takwa sedekah, ada dari jalan takwa menahan emosi, ada jalan takwa melalui memaafkan orang lain sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133-134. Jalan takwa melalui kita menghindari kemaksiatan. Banyak sekali jalan takwa dan berkarya itu bisa menjadi jalan takwa kita ketika kita punya kesungguhan untuk melakukannya berdasarkan karena niat kita lillahi ta'ala. Maka agar semangat senantiasa terjaga, yang pasti dan utama adalah kuatnya keimanan. Karena kuatnya keimanan, maka tumbuh keyakinan. Sehingga persepsi bahwa puasa itu ya lapar dan haus membuat kita lemah. Karena iman kita kuat, maka tenaga kita itu tidak lagi diberikan dari asupan nutrisi yang kita makan. Tapi secara spiritual kita akan ditumbuhkan kekuatannya karena ada iman di dada. Kita yakin bahwa keberkahan bulan puasa ini membuat kita semakin kuat secara spiritual maupun secara jasmani. Kemudian ada kejelasan tujuan. Terukur kalau Prof. Imam Robandi itu menyampaikan. Jadi tujuan yang terukur, yang bisa diukur, yang jelas kita mau apa yang kita raih dari karya kita. Ketika di awal kita punya visi berkarya melalui pekerjaankah, melalui target-target yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini, ketika itu jadi visi yang pasti dan kita terukur, maka insya Allah itu membuat kita berada pada jalan kedisiplinan, gitu, pada jalan yang lebih istiqomah. Lakukan dengan cara yang terbaik. Artinya memaksimalkan upaya menggunakan semua resource untuk kita bisa menggapai apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah keistiqomahan. Tanpa ini kita menjadi kurang bermakna karena amal itu, karya itu tetap pada akhirnya, pada endingnya, pada akhirnya. Jadi keistiqomahan adalah tanda bahwa kita itu berada pada track yang benar untuk mencapai keberhasilan dalam setiap karya kita. Saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah demikian sebagai mungkin penutup, ya, penutup dari yang bisa saya sampaikan. Ini saya mengambil dari Denzel Washington, gitu ya. Dreams without goal are just a dream, and ultimately the full disappointment. On the road to achieving your dream, you must apply discipline, but more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start. Yeah. But without the consistency, you'll never finish. Gitu. Artinya, ketika kita berkarya untuk menggapai apapun tujuan kita, impian kita, itu kalau kita tidak ada kedisiplinan dan konsistensi, maka
kita tidak akan pernah mengakhirinya dengan indah. Sehingga disiplin, konsisten dengan usaha baik kita. Nah, ketika niat kita tadi sudah baik karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalan-jalan yang kita ambil juga sudah baik, sudah yang terbaik, maka tidak mungkin tidak. Pasti Allah kemudian akan memberikan kemudahan dan bantuan kepada kita. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Ustadz Mujib. Nggih. Luar biasa materi yang sudah disampaikan. Semakin menambah semangat kita ini memanfaatkan waktu di hari-hari terakhir Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita. Nggih. Ramadan merupakan energi untuk menyemangati kita semakin berkarya. Tidak ada alasan dalam kondisi puasa kita semakin lemah, justru semakin semangat. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Ustadz Mujib, di mana pada masa Rasulullah itu peperangan kegiatan atau jihad itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang ingin di-sharingkan dengan Ustadz Mujib, kami persilahkan. Monggo, kalau melihat yang ada di chat, ini sepertinya tidak ada pertanyaan, nggih. Alhamdulillah. Mungkin karena waktunya juga sudah lebih dari pukul 6, Ustadz. Jadi sudah fokus dengan kegiatan selanjutnya. Pripun, ayah bunda peserta Zoom meeting, monggo. Ada raise hand Bu dari Ustadz Abu Nawas di Jayapura. Oh, nggih. Monggo kepada Ustadz Abu Nawas dari Jayapura. Nggih. Ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya singkat, padat, jelas. Ustadz, kalau melihat penggalan katanya jalan takwa, maka kira-kira kalau ditambah tidak berkarya, apakah sama dengan jalan fujur? Jadi kalau kita tidak berkarya, apakah sama dengan jalan fujur? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Monggo Ustadz Mujib langsung ditanggapi. Ini pertanyaannya singkat tapi bingung jawabnya ini karena berat sekali. Tapi jangan bilang begini, aduh Abu Nawas kalau bertanya itu memang bingungkan. Itu tadi Ustaz. Pertanyaan apa ngetes gitu ya Ustaz? Tidak ngetes, tidak. Jadi, begini Ustaz, kalau saya mohon izin menjawab dari perspektif kemahamurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan takwa itu banyak sekali? Karena tahu betul bahwa manusianya, hambanya ini memang potensinya berbeda-beda. Ada yang kuat di jalan takwa puasa, ini luar biasa sekali. Jadi ketika berpuasa, wajibnya luar biasa, kemudian sunnahnya tidak berhenti. Memang keutamaan pribadi ini melalui jalan takwa puasa. Tapi bisa jadi lemah di jalan takwa sedekah. Karena tidak semua orang itu mampu mengambil semua jalan takwa. Sehingga kalau melihat dari perspektif kemahamurahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan takwa-takwa yang banyak ini termasuk berkarya melalui pekerjaankah, melalui buku yang dituliskah, itu menjadi bagian jalan tersendiri yang itu memang sesuai dengan kemampuan pribadi-pribadinya. Saya pribadi puasa itu lemah, Ustaz. Jadi kalau selain yang wajib, yang lainnya itu hanya nyuwun pangapun. Saya itu kalau lapar itu kuat, tapi kalau haus itu pusing gitu. Itu salah satu nih. Kemudian bisa jadi orang itu tidak
punya keahlian di jalan takwa ibadah pada umumnya yang sifatnya ritual. Tapi kita tahu betul bahwa Rasulullah pernah menggaransi seorang sahabat yang digaransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga lewat jernihnya hati dari prasangka buruk dari orang lain. Jadi ketika amalnya yang wajib saja gitu nggih, yang baru bisa dikerjakan ya puasa yang wajib saja, sholat yang wajib saja, infak sedekah yang wajib saja, zakat ya. Tapi karena dia punya keutamaan jalan takwa yang dia jaga dan dia pertahankan lewat menjaga hatinya suci dari pikiran buruk atau prasangka buruk kepada sahabat atau orang lain, kemudian Rasulullah mengapresiasi itu lewat jaminan surga. Sehingga kalau pertanyaannya kalau tidak berkarya, apakah itu tadi bagian dari kemungkaran begitu ya? Kalau tidak berkaryanya melakukan aktivitas yang negatif, pasti itu bagian dari fujur gitu. Jadi dari kemungkaran dan dari bermaksiat. Tapi kalau tidak berkaryanya itu tadi diam karena memang tidak ada kemampuan untuk mengeksplor dirinya, mengambil peran-peran yang lebih banyak, yang lebih positif, tapi paling tidak dia meninggalkan kemaksiatan, insya Allah melihat dari perspektif kemahamurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ada kemuliaan di situ. Saya kira itu yang sanggup saya jawab, Ustadz. Nyuwun pangapunten kalau kurang. Oke, terima kasih Ustadz Mujib. Mungkin ada umpan balik dari Ustadz Abu Nawas, monggo. Wah, ini moderatornya luar biasa ini. Betul, Jadi masih belajar Ustadz. saya jadi ingat komentar Prof. Imam waktu Pak Ponco bicara itu. Jadi Prof. Imam bilang begini, wah ini jawaban Ustadz pagi ini adalah menunjukkan referensinya yang cukup luar biasa ini. Bisa menjawab langsung tembus ke jantung hati sampai di Jayapura ini. Bu Eri ini luar biasa. Luar biasa Ustadz Keren, Mujib. keren, keren. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih. Oke, Terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Silahkan yang lain. Bunda. Ini Bunda-bunda Saya senior. menambahkan, Bu, Nggih, monggo Bunda Retno dari Cirebon nggih. Monggo silahkan Bu. sedikit. Nggih, menambahkan dari Pak Ustadz Abu Nawas, Ustadz Mujib, salam kenal, saya Retno dari Cirebon. Begini, waktu topiknya mengenai sabar, saya menanyakan tentang adakah batas untuk sabar. Nah, sekarang berkarya. Kan berkarya itu kan didefinisikan sebagai mengeluarkan semua kemampuan yang ada pada diri kita untuk berbuat kebaikan dan lebih baik lagi akan berdampak sosial gitu. Nah, sekarang bagaimana Nggih. Terputus. Terputus nggih. Bunda Retno suaranya terputus. Halo? Nggih, sepertinya pengaruh sinyal ini. Nggih. Bunda Retno masih belum bisa tersambung. Nggih. Bunda Retno sudah bisa tersambung? Kalau belum, sambil menunggu Bunda Retno kembali tersambung, monggo kami persilahkan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin sharing dengan Ustadz Mujib terkait dengan materi kita pagi ini yang luar biasa tentang Ramadan dan semangat berkarya. Nggih. Bunda Retno masih belum bisa tersambung kembali, nggih. Ini di kolom chat luar biasa apresiasi dari peserta Ustadz Mujib. Nggih. Materi yang disampaikan benar-benar memicu dan memacu semangat, smart and excellent. Itu ada Ustazah Sesuai Nidaul dengan Hidayah itu. Raise hand. Oh, ada lagi yang Bu Nidaul Hidayah dari Bandung, nggih. Monggo Iya. dari Bandung, silakan Bunda Nidaul Hidayah, silakan. Iya, terima kasih
Bu Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal Bu Eri dari Ya, Kediri ya, salam dan kenal juga juga Bunda. tentunya Bapak Mubalik yang luar biasa, Bapak Mujibud Dakwah yang namanya Masya Allah ya, waktu sepertinya hadir sebelum mapara-mapara ini ya Pak Mujib ya. Masya Allah apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita memacu karya atau memotivasi Ramadan ini untuk senantiasa melahirkan karya-karya yang terbaik. Ini memang Airo Society ini Prof. Imam ini sebagai apa senseinya bagaimana kita dipicu, dipacu. Nah, hanya mungkin permasalahannya nih seperti juga keimanan ya, ada turun dan ada naik gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mungkin Pak Mujib dengan usia yang sangat muda dan dengan apa tadi yang disampaikannya punya tips-tipsnya bagaimana kita supaya istiqomah ya dalam berkarya. Bahkan kalau berkarya itu kan beribadah ya. Nah ini dalam Ramadan ini juga bagaimana kita di akhir-akhir Ramadan ini semakin kualitas karya kita, kualitas ibadah kita semakin baik dan juga keistiqomahan kita setelah di bulan Syawal itu jangan sampai menurun, bahkan harusnya menjadi karena Ramadan ini sebagai penggodogan gitu ya untuk kita menjadi manusia yang lebih berkualitas ketakwaannya. Nah, bagaimana mungkin Pak Mujib punya tipsnya ya nih untuk menjaga supaya kualitas karya kita atau juga semangat kita untuk berkarya itu tetap ada dan terus karya-karya kita juga semakin baik gitu dari hari ke hari dari sehingga Ramadan kita itu betul-betul berhasil untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Itu mungkin Bu Eri. Ya, terima Ini. kasih Ibu Nidaul Hidayah dari Bandung. Ya, yang namanya semangat fluktuatif naik turun itu tidak kenal usia, nggih Bunda. Yang muda maupun yang sudah senior semangatnya bisa fluktuatif. Monggo Ustadz Muji pencerahannya, tips-tips untuk tetap istiqomah nanti pasca Ramadan juga masih tetap semangat berkarya. Silakan Ustadz. Waduh, berat. Eh, saya termasuk orang yang mempercayai bahwa semangat itu sebagai akibat dari fluktuatifnya semangat itu sebagai akibat dari fluktuatifnya keimanan tadi. Al-iman yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah gitu ya. Artinya keimanan itu naik seiring naiknya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurun seiring kemaksiatan yang kita lakukan. Sementara Rasulullah menyampaikan bahwa kemaksiatan itu macam rantai. Kalau kita tidak segera bertobat ketika melakukan satu kemaksiatan, itu akan menarik kemaksiatan yang lain. Menarik kemaksiatan yang lain, menarik kemaksiatan yang lain, sehingga pada akhirnya kita pada terjatuh pada kebiasaan yang futur tadi. Futur itu artinya kemudian turun semangatnya dan semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Sehingga strateginya apa Pak Mujib ini biar kita tetap istiqomah? Strateginya minta bantuan sama Allah. Ustazah Nidaul Hidayah. Tanpa itu kita tidak bisa. Kita mau pakai pakai apa itu tadi yang saya sampaikan tadi untuk menjaga semangat biar konsisten tadi kita iman kemudian pakai cara yang terbaik kemudian ada target yang terukur itu kalau kita tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala tetap akan jatuh juga. Sehingga yang pertama kita mintakan apapun strategi kita untuk jaga semangat, dahulukan kita minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena lahirnya semangat itu bagian dari kita punya kedekatan seperti apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mohon sama-sama juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang teguh pada kebaikan. Tanpa itu, kita sudah niat, sudah merencanakan banyak hal. Kita sering mengukur kayak gitu. Saya pribadi juga demikian. Ramadan ini targetnya sudah terjadwal itu maunya khatam 3 kali. Ternyata tidak sampai. Tidak sampai. Di hitungan saya itu tidak sampai begitu. Artinya tetap berangkat dari situ yang pertama harus dilahirkan
tetap rasa syukur. Walaupun mungkin presentasinya kita menurun dari target awal, pengennya hafal, kalau ibadah nggih hafal tiga kali khatam atau 5 kali khatam, tapi oleh Allah kemudian hanya khatam 1,5 atau 2 itu wajib kita tetap bersyukur karena tetap yang kita upayakan tadi bernilai positif yang luar biasa. Kita membaca subhanallah tamlaul mizan. Kita membaca sesederhana kalimat Maha Suci Allah itu saja sudah memenuhi mizan, beratnya timbangan. Walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ar. Kita lanjutkan membaca hamdalah, alhamdulillah sesederhana kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu keberkahannya seluas langit dan bumi. Artinya walaupun mungkin nanti kita di bulan Ramadan itu kecenderungannya pasti menurun dan itu kalau mau diteliti pakai kualitatif maupun kuantitatif pasti menurun. Kebanyakan orang tidak mungkin akan sehebat di bulan Ramadan gitu, nggih. Kebanyakan demikian memang, tapi kita tetap wajib bersyukur karena pripun-pripun walau bagaimanapun juga kita mendapatkan nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan dan kita nyuwun doa itu tadi, doa kepada Allah agar diberikan hati yang sikoh teguh untuk selalu ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala di segala aspek itu. Mungkin itu kalau secara rinci ini harus ini saya tidak jamin itu nanti akan berhasil. Tapi kalau kita sudah doa, Allah yang kasih semangat kepada kita, Allah yang kasih keteguhan hati untuk beristiqomah walaupun itu sederhana, kecil gitu. Tapi kalau itu kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikasih, itu yang lebih utama. Begitu Ustazah Nida, mohon pangapunten. Terima kasih Ustadz Mujib, luar biasa ini tipsnya. Ini kata kunci yang awal ini tadi bahwa fluktuasi semangat berkarya itu berbanding lurus dengan fluktuasi keimanan. Ini luar biasa. Jadi mungkin salah satu tipsnya kalau kita sudah mulai agak melenceng, miring-miring, kemaksiatan, segera sadar kembali ke jalan yang benar. Dan kunci utamanya adalah selalu berdoa, minta mohon pada Allah untuk dibimbing berada di jalan yang benar. Oke. Bunda Nidaul Hidayah dari Bandung, barangkali ada yang masih direspon balik? Cukup? Terima kasih, luar biasa, sangat ini betul kedekatan kita kepada Allah itu memang itu adalah yang utama. Karena itu ya pembuka jalan kebaikan untuk semua, termasuk untuk berkarya dengan baik. Terima kasih Ustadz Mujib dan Bunda Eri. Sama-sama Bunda. Baik, Bapak Ibu peserta Zoomiyah pagi ini, silakan barangkali masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Ini komen-komennya luar biasa. Masih dari ada Ibu waktu Eli. enggak? Masih ada waktu enggak dari Jayapura ini? Bagaimana? Monggo, Ustadz Abu Nawas masih ada yang mau disampaikan? Monggo. Kalau menurut saya mumpung ini kesempatan emas bisa ketemu Ustadz Mujib. Betul. Benar sekali. Benar. Monggo silakan Ustadz. Baik, saya melanjutkan tadi. Saya tadi tidak fokus karena jam pertama dan jam kedua ada mengajar. Nah, sekarang jam berikutnya nanti agak jauh ke belakang, jadi ada waktu untuk nimbrung dalam acara hebat ini. Beberapa hari awal Mapara ini memang tema tentang istiqomah sudah mengemuka. Sampai hari ini tentang istiqomah. Dan memang kita pahami bahwa istiqomah itu adalah tingkatan tertinggi dari setelah ilmu, amal, ikhlas, dan istiqomah. Memang ini tingkatan tertinggi. Tetapi dari Ustadz Mujibu Dawa tadi ini, saya cukup terkesima karena beliau memberikan semacam definisi sederhana bahwa istiqomah itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Hidayah dan taufik. Dan hidayah dan taufik itu sesungguhnya tidak lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada kata tadi perbuatan maksiat akan menarik perbuatan maksiat yang lainnya. Mengapa ucapan itu menjadi kena di hati saya? Karena beberapa hari yang lalu
saya mengatakan bahwa kalau kita melakukan satu kebaikan, maka itu akan mendorong pada kebaikan yang lain. Jadi ini situasi yang satu ke utara, satu ke selatan, tetapi maknanya sama menurut saya. Menurut saya. Yang ketiga adalah kalau dalam rangka memelihara istiqomah tadi ini, saya punya dua kata. Ini ya pertanyaannya Bu Nidaul Hidayah tadi ini, tiba-tiba saya ingat dua kata. Yang pertama, kalau mau istiqomah, tapi ini maaf mengguru, ini saya tiba-tiba saja muncul ini. Kalau mau istiqomah ada dua pilihan yang kita dapat ambil. Yang pertama, terus menyerap ilmu dan pengalaman dari orang lain. Yang kedua adalah kemudian ilmu yang kita serap itu lalu kita menebarkan kepada sekeliling kita. Oleh karena kami adalah guru, maka yang menjadi sasaran tebaran adalah anak-anak murid kami yang ada di sekolah. Dari sanalah, dari mereka lah, kemudian kita mendapatkan banyak hal. Dan kita terus berbenah, melakukan perbaikan-perbaikan. Di sanalah terus, kalau perlakuan-perlakuan tindakan-tindakan kebaikan, maka insya Allah ini adalah jalan untuk membangun jalan pada keistiqomahan. Itu barangkali yang dapat saya tambahkan sebagai komentar saja. Yang pasti hari ini Ustadz keren sekali. Blazer-nya cakep sekali saya lihat itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abu Nawas. Tambahan statementnya luar biasa untuk menyemangati kita semua supaya tetap istiqomah. Baik, ini Bapak Ponco. Kelihatan raise hand ya, sudah menunggu. Monggo kami persilahkan Bapak Ponco. Monggo Pak Ponco, masih di mute mic-nya. Bisa dibuka dulu Pak Ponco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Erli, kenalkan saya menantu orang Kediri Bu. Oh ngaten, Masya Allah. Saya asli Kediri Bapak. Di Pasar Gelingging Bu. Oh nggih, saya di Pare. Ya, terima kasih. Ya, saya senang dengan presentasi Ustadz Mujibur Dakwah tadi. Tapi kalau saya untuk mempertahankan konsistensi atau keistiqomahan, saya pikir ajaran-ajarannya itu dalam Islam sudah banyak, Bu. Ya, seperti begini. Kalau misalnya ada hadis khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Ini kebenaran yang berlaku umum di masyarakat manapun, pada waktu yang manapun, orang yang bermanfaat buat sesamanya itu pasti nilainya lebih tinggi daripada yang tidak bermanfaat atau apalagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kemudian ketika Ustadz Muji mengatakan saya tidak tahan ketika haus dan sebagainya. Terus mungkin ada teman-teman kita yang wah saya kalau lapar ini sepertinya tidak mampu beraktivitas. Nah, sejauh yang saya tahu dalam ilmu kesehatan ini begini, untuk orang-orang yang gemuk seperti saya, lapar itu justru sesuatu yang dicari. Karena pada waktu saya lapar, haus, pada waktu saya berpuasa dan saya tetap aktif, lapisan di usus besar ini, lapisan racun atau toxic layer ini akan diubah menjadi energi. Dengan begitu dan ketika saya beraktivitas, energi saya ini sebenarnya tidak berkurang, tetap bertambah, tetapi perasaan lapar dan haus itu ya mesti ada. Cuma kalau tidak dipikirkan, fokus kita itu pada pekerjaan,
rasa dan lapar dan haus itu akan hilang dengan sendirinya. Tadi malam kebetulan saya bertemu dengan ustadz saya yang tadinya gemuk tapi sekarang langsing. Ternyata yang dilakukan itu berpuasa selama 1 tahun berturut-turut. Ya, jadi setiap hari puasa, bukan lagi puasa Nabi Daud, tapi entah puasa apa namanya, puasa tiap hari kecuali pada hari-hari tertentu yang tidak dilarang. Itu. Jadi eh, ketika kita ingin mempertahankan konsistensi, lihat saja nilai-nilai yang ada dalam ajaran-ajaran Islam, seperti yang hadis yang menyebut tadi, atau eh, ada hadis mengatakan puasalah supaya kamu sehat, sumu tasihu. Nah, dengan keyakinan itu bahwa kita ini dengan berpuasa ini menjadi sehat, maka apapun godaannya kita akan melaju terus. Jadi kita itu seperti burung cen. Burung cen itu burung yang terbang dari kutub utara sampai kutub selatan atau berterbang ke tempat-tempat yang jauh. Burung ini terbang dalam rombongan yang sangat banyak, ratusan, ribuan, dan ciri khasnya ini tidak mudah digoda oleh para pelaut yang menawarkan iming-iming ikan supaya mereka turun kemudian ditangkap atau ditembak. Nah, ini ber- eh, berkebalikan dengan burung yang namanya gal. Gal ini juga burung seperti cen, burung burung laut juga. Ketika mereka bermigrasi dalam rombongan banyak, burung ini mudah digoda oleh pelaut-pelaut di bawah yang menawarkan ikan, lalu turun begitu saja. Padahal ketika turun mereka ditangkap. Nah, dari kata gal ini ada dalam bahasa Inggris kata gullible. Gullible itu bahasa Indonesianya ini bahasa Jawanya gampang digombali lah ya. Easily persuaded ya, mudah dirayu. Nah, melihat dua macam burung itu, cen dan gal, kita bisa memilih, oh ya, kalau kita mau sukses, mau mempertahankan spesies, kelangsungan hidup, melawan seleksi alam, kita harus punya pendirian yang kuat. Ya. Nah, kemudian mencontoh orang di sekitar kita seperti tadi yang saya ceritakan, seorang ustadz yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, keyakinan-keyakinan semacam itu atau ditambah ilmu pengetahuan, misalnya sport science, bahwa sekalipun kita beraktivitas, eh, energi kita yang tadinya dalam bentuk lemak ini dari tubuh kita akan diubah menjadi energi, tubuh kita akan langsing dan kita juga akan menghasilkan sesuatu. Ya, kira-kira seperti itulah Bu. Jadi ajaran-ajaran Islam ini, eh, misalnya maaf ya Ustadz Muji, sekalipun kita tidak berdoa, misalnya orang eh, yang acuh tak acuh lah dengan agama, tapi kalau mengamalkan ajaran-ajaran yang ada, prinsip-prinsip Islam yang universal, saya pikir bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Dan karya-karya yang besar itu juga banyak bermunculan dari negara-negara non-Muslim, dari orang-orang yang tidak yang tidak eh, menjadikan agama sebagai sesuatu yang eh, sebagai pandangan hidup lah, tapi mereka boleh jadi mengambil ajaran-ajaran agama menjadi kesehariannya. Itu tanggapan saya Ustadz Muji, Bu Eri. Mohon maaf apabila sedikit berbeda, tapi apa saya meyakini itu bahwa ajaran agama Islam itu universal. Percaya tidak percaya, siapapun yang melakukannya akan memperoleh hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponco. Ini sampai ada yang komentar ini Pak Ponco dan Pak Abu Nawas the real Airosen, hebat ya. Baik, itu tadi tambahan ya dari Pak Ponco yang intinya bahwa untuk menjaga konsistensi kita, keistiqomahan itu kembali pada nilai-nilai dalam ajaran Islam. Mungkin ada tanggapan dari Ustadz Mujib, monggo kami persilakan.
Alhamdulillah disempurnakan tadi oleh Ustadz Abu Nawas dan Ustadz Ponco. Terima kasih banyak. Di relate tadi yang disampaikan eh, Ustadz Abu Nawas bahwa ketika mendapatkan strategi istiqomahnya adalah terus menyerap ilmu, kemudian menebarkannya ke sekeliling. Artinya anfa'unas yang disampaikan Ustadz Ponco tadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya kita dapat, kita berikan. Itu bentuk dari kebermanfaatan ilmu begitu. Alhamdulillah. Jadi dalil tentang keistiqomahan bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ringan, kecil, tapi berkekalan, berkelanjutan gitu ya. Rutin dan dilakukan meskipun sedikit gitu. Rutin dilakukan meskipun sedikit. Artinya memang pembatasan toleransi terkait dengan kuantitas ini membuat kita lebih ringan sebenarnya ketika kita ingin mengambil jalan teguh untuk beribadah. Apa yang kita pilih, misal ketika kita ringan dan sedikit tapi bisa berkelanjutan, berkekalan sampai kita meninggal. Misal infak yang jumlahnya kita belum bisa banyak. Setiap habis sholat subuh kita sisihkan 2.000, itu sedikit, ringan, tapi kalau itu berkekalan, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu betul bahwa pintu surga itu banyak. Pintu surga itu banyak dan ketika Rasulullah menyampaikan tentang pintu surga yang ini adalah untuk ahli sedekah, dermawan, orang-orang yang mudah memberikan hartanya. Pintu surga yang ini adalah untuk orang-orang ahli tahajud. Pintu surga yang ini adalah untuk orang-orang yang ahli syam, gitu, ahli puasa. Pintu surga yang ini adalah untuk orang-orang yang apalagi ahli sujud, gitu, ahli sujud. Artinya dari data itu kita punya kesimpulan bahwa jalan untuk menuju dekat dengan Allah itu tidak tunggal gitu. Banyak sekali dan itu sangat kondisional antara satu dengan yang lainnya. Sehingga itu jadi refleksinya hadis tentang istiqomah itu walaupun sedikit. Sehingga itu sangat bersesuaian dengan masing-masing pribadi begitu. Terima kasih, sampun disempurnakan Ustadz Abu Nawas dan Ustadz Ponco. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ustadz Mujib. Bapak Ibu, ini kelihatannya waktu sudah merambat ke pukul 6.41 nggih. Sepertinya kita juga harus kembali beraktivitas yang lain. Ini kebetulan saya di MI Muhammadiyah 1 Pare sedang ada kegiatan Darul Arkom atau Pondok Ramadan. Jadi anak-anak menginap, ini sudah persiapan mau penutupan. Nggih, alhamdulillah Bapak dan Ibu, tema hari ini luar biasa, Ramadan dan semangat berkarya. Dan diskusi kita ternyata berkembang bukan sekedar bagaimana semangat berkarya, tetapi juga bagaimana pentingnya menjaga konsistensi atau keistiqomahan untuk tetap berkarya. Oke, Bapak dan Ibu, mengakhiri tugas saya sebagai moderator, ini saya nggak mau kalah sama Bunda Lia dan Bu Siti Rohimah. Ini sepertinya kami bertiga ini hari ini memang sepaket, namanya mirip. Kalau tadi Bu Siti Rohimah mirip namanya dengan Bu Siti Jamaliah, karena sama-sama ada Sitinya. Ini Bu Siti Rohimah namanya juga mirip dengan saya. Bunda Siti Rohimah, saya Eri Nurohim. Sama-sama ada Rohimah. Baik, saya tidak mau kalah menutup dengan pantun juga. Mohon izin, nggih. Ikan gabus, ikan sepat. Berkejaran dalam satu wadah. Kita harus tetap semangat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Mutiara indah warnanya, berkilau dimanapun berada. Mapara memang luar biasa, mempertemukan insan di seluruh Nusantara. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Mas Eri. Ya. Mudah-mudahan terlambat ke sekolahnya nggak lama. Saking menariknya Bunda. Iya, betul. Monggo Bunda Lian. Inggih. Bunda Eri Nurohim,
juga Ustadz Mujibud Dakwah. Terima kasih untuk pencerahannya pagi hari ini. Walaupun ini singkat, padat, jelas, dan langsung menusuk ke hati itu sampai sorong juga ya Pak ya. Oke, alhamdulillah tetap semangat berkarya. Juga ini eh, nunut info juga untuk semangat berkarya di bulan Ramadan ini. Ternyata Prof. Imam itu mencetuskan ide. Ini membuat karya juga, karya bersama-sama. Saat ini masih proses untuk rekaman-rekaman suara yang baru mengumpulkan tugas-tugasnya. Monggo kalau yang ingin bergabung lagi untuk menyumbangkan suaranya nanti jadi sebuah video yang sudah di-share. Itu monggo saged hubungi Bunda Silvi ya. Semangat, tetap semangat berkarya Bunda semuanya. Oke. Alhamdulillah untuk kali ini mungkin kita tutup Bunda, atau masih ada yang eh, mau ingin disampaikan mungkin dari panitia. Kenapa Bu? Maaf suaranya putus-putus tadi. Gimana Bu Lia? Ini dari panitia ada pengumuman Bunda? Tidak ada Bu. Nanti seperti biasa untuk Mapara esok kita akan share di grup. Oh iya. Terima kasih Bunda semuanya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke yang hari ini telah mensupport untuk acara pagi hari ini. Satu kata kunci dari saya, sukses sendiri itu hal yang biasa. Tapi sukses bersama itu baru luar biasa. Marilah kita bersama-sama untuk sukses kita bersama, Mapara ke depan juga sukses dengan karya-karya kita semuanya. Makatan ada salah dari saya, mungkin ini tadi saya dicat ya, tapi ini sekali saya utarakan di sini untuk tadi kalau Pak Mujibas itu kunci depan. Nah, ada Ya, kuncinya ke istiqomah nggih. Saya tak kunci belakang Pak, nutup kuncinya. Itu tuh 7AT, 7AT 7A. Iya, satu dengan niat itu tadi ya Pak ya. Kemudian harus diimbangi dengan sehat badan kita. Kemudian semangat tanpa sambat. Wah, semangat itu ya nggak semangat tok, tapi ya harus tanpa sambat gitu. Kemudian diimbangi dengan jiwa raga yang kuat, bermanfaat untuk umat. 7AT dari saya. Terima kasih. Keren. Kurang Bisa. lebih dari saya Bisa jadi satu buku host itu. untuk pagi hari ini. Ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut acara yang terakhir penutup. Marilah Bapak Ibu semua kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.